genangan di got itu langsung surut gitu kan ya, karena ya emang kayak gitu gitu. Orang Indonesia tuh banyak banget gitu kan akhirnya buang sampah tinggal lempar doang gitu kan di luar rumah. Tuh saya juga punya beberapa lingkungan dari teman main saya juga yang kalau lihat di lingkungan sekitarnya kayak di belakang ada parit segala macam tuh suka lihat ada bungkus permen gitu kan, ada bungkus ciki ya kan tuh. Apalagi kalau rumahnya, ya maaf ya teman-teman yang mungkin mungkin akan sedikit tersinggung atau mungkin akan menyinggung teman-teman yang rumahnya di pemukiman-pemukiman padat gitu loh, bukan bukan pemukiman yang tertata rapi kayak, ya maaf ya mungkin ya mungkin akan menyinggung teman-teman kayak kalau di kompleks kan masih enak ya, ada tersusun gitu loh kan kayak blok per blok rumah gitu kan. Tapi kalau di pemukiman padat penduduk yang rumahnya mepet-mepet ya kan, terus begitu keluar rumah langsung kelihatan ada got ya kan, langsung langsung got ini got umum gitu loh kan. Biasanya kan agak jorok ke lingkungannya, cuman hati-hatilah teman-teman kayak gitu ya, itu bisa senjata makan tuan kalau saya bilang gitu. Mm-mm. Jadi kayak awalnya ngomong wah nih dari sana ya, padahal bukan dari sana gitu kan, bukan dari mana-mana tapi dari sekitar kalian itulah mungkin mengalir ke sana dan malah menciptakan ketidak ketidaklancaran eh, kegiatan, berarti kan kegiatan mungkin alir dalam artian kan mungkin kalau banjir itu kan mungkin aliran airnya gitu kan. Anda buang sampah di sini, sampahnya ngalir gitu loh. Ngalirnya sampai ke ujung sana. Nah, begitu di ujung saluran sana, mampet ya kan. Terus airnya nggak jalan, malah menggenang balik lagi ke pemukiman kita juga. Ya ujung-ujungnya sama aja ya kan. Malah kita-kita juga yang salah. Pada dasarnya seperti itu. Jadi diawasin lah tindakan kita teman-teman. Ini bumi kita ini udah tua teman-teman ya. Udah tua banget gitu loh. Udah tahun ini aja kita tahun masehi kita ya, kalender masehi kita aja tahun berapa coba sekarang, 2020 gitu loh. Itu pun juga tahun masehi gitu kan. Bayangin kalau kita sampai tahu umur bumi kita dari mulai dia lahir bener-bener dari Big Bang gitu loh kan, itu udah miliaran tahun gitu loh. Kalau kita sekarang kan mungkin bacanya masehi karena ya kalenderannya beda-beda kan, ada yang tahun kehabisan, ada yang tahun tahun orang Cina mungkin kan gitu kan. Kita pakai tahun mungkin masehi kalau nggak salah ya masehi, saya lupa. Tahun 2020 itu pun sudah banyak banget jumlahnya kan, 2020 itu udah banyak banget itu loh jumlah, rasanya tuh jumlah tahun yang kita lewati itu udah banyak banget manusia ya, sebagai manusia gitu. Wong 25 tahun aja rasanya lama gitu kan, apalagi itu tahun 2000-an gitu kan, udah 2 milenium barangnya gitu kan. Jadi bumi kita tuh bener udah tua banget, jadi jangan jangan dirusak-rusak lagi lah teman-teman ya. Semua tuh eh, udah sepatunya kita kurang-kurangin gitu kan. Dan untuk itu juga kan akhirnya dunia sekarang lebih memfokuskan kepada peralatan-peralatan yang lebih ramah lingkungan ya, tenaga-tenaga terbarukan yang bisa kita dapat, atau bisa kalau mungkin paling mudahnya mungkin teman-teman yang tahu informasi tentang eh, tenaga-tenaga listrik ya, kendaraan udah pakai listrik ya kan, semua tuh udah pakai mungkin solar panel ya atau panel surya ya kan, udah banyak yang pakai tenaga-tenaga terbarukan kayak turbin angin ya kan, turbin air ya kan, bendungan-bendungan dan segala macam. Nah itu harusnya didukung ya kayak gitu ya teman-teman ya. Contoh kayak 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 di Jakarta yang katanya ada Formula E, ada event Formula E ya kan, Formula elektrik. Kalau saya pribadi jujur aja sebenarnya mendukung hal-hal kayak gitu loh kan, karena itu adalah ajang pengenalan sebenarnya. Ini terlepas dari urusan katanya orang buang-buang dana atau segala macam. Ya itu adalah ajang pengenalan untuk orang-orang yang, nih untuk orang Indonesia kan ya maaf ngomong ya, agak ya ketinggalan zaman lah pikirannya gitu kan, agak ketinggalan zaman. Jadi harus dikenalkan dengan teknologi-teknologi modern kayak gitu. Formula itu ajang untuk mengenalkan, memasarkan teknologi kendaraan ramah lingkungan gitu kan. Ya terlepas dari banjir, terlepas dari virus corona atau segala macam. Kalau memang setelah ini kan eventnya mungkin nanti kabarnya kan diadakan sekitar bulan Juli di Indonesia kan, event Formula E di Indonesia di Jakarta itu kan, terserah di mana tempatnya, yang katanya awalnya di Monas ya kan, ada masalah kabarnya ya kan, terus mau pindah ke Senayan ya nggak tahu juga sih ya. Terus ada yang katanya ada informasi lagi bilang apa sih namanya, di Tangerang katanya ada gubernur atau bupati Tangerang, saya nggak tahu juga ya, kalau memang nggak jadi di situ mau pindah ke Tangerang ya. Kalau saya sih mah bebas ya intinya mau gimana pun juga, tapi itu
sebagai ajang untuk kita semakin maju, teman-teman ya. Jangan maaf ngomong tuh jangan kolot lah jadi orang ya kan. Budaya zaman dulu tuh udah banyak nggak berlaku gitu. Nah ini mungkin saran untuk teman-teman ya. Budaya teman-teman ya, bukan masalah bukan masalah tentang tindakannya harus sama seperti apa yang dilakukan oleh orang zaman dulu gitu. Tapi budaya itu teman-teman adalah esensial ya. Intisarinya aja yang kita ambil. Misalnya kita kayak belajar itu, misal orang tua kita nyuruh kita, oh kamu harus kuliah teknik gitu loh kan ya. Ambil esensinya, bukan kuliahnya harus masuk jadi insinyur, kecuali kalau kalian memang suka dengan kuliah teknik ya, senang dengan pelajaran-pelajaran yang menyangkut paut dengan teknik gitu loh. Tapi kalau kita nggak suka, ya ambil aja esensi dari orang tua kita ngomong kita harus kuliah teknik. Itu adalah mungkin orang tua kita pengen kita menjadi seorang inventor itu loh, menjadi seorang penemu ya. Mungkin orang tua kita dulu besar di era-eranya B.J. Habibie mungkin ya kan. B.J. Habibie kan pernah bikin pesawat ya kan. Nah mungkin orang tua kita terinspirasi dari B.J. Habibie, pengen kita bikin pesawat juga yang setipe kayak gitu kan, pesawat teknik juga kan. Nah jadi ambil intisarinya gitu loh. Kalau kita sekarang disuruh bikin pesawat lagi, kalau memang kalian suka ya silahkan gitu kan. Tapi kalau kalian mungkin tidak suka, kalian pengen berkecimpung di bidang yang lain atau pengen punya kemampuan di bidang yang lain gitu kan, ya ambil esensinya aja. Yang penting kalian mengerti bahwa orang tua kalian tuh pengen kalian menjadi orang yang menciptakan, creator gitu kan, inventor gitu ibaratnya gitu kan. Jadi nggak usah terlalu harus gini harus gitu terus orang tua kita diturutin gitu. Ingat ya teman-teman ya, orang tua ini mungkin masukan sedikit mungkin untuk beberapa orang mungkin ya. Kalau menurut saya sih orang tua kita zaman sekarang itu agak terlalu ngotot ya dengan aturan karena yang ya tau lah teman-temannya, beberapa waktu lalu ada yang katanya KPAI, kalau nggak salah KPAI, saya lupa, ada informasi yang katanya bisa hamil di kolam renang ya kan, sperma bisa membuat perempuan hamil, berenang bareng. Itu ini nggak masuk di akal teman-teman, seriusan itu nggak masuk di akal sekali, sangat-sangat tidak masuk di akal sekali. Karena setahu saya sperma itu akan hidup dengan kondisi temperatur yang sama. Jadi kalau di badan kita kondisinya 30 ya harus 30 gitu loh. Kalau keluar kan bisa jadi beda. Badannya kayak nggak usah jauh-jauh deh, bayi aja yang awalnya di rahim nggak pernah nangis, begitu dilahirkan tiba-tiba menjerit nangis gitu kan. Artinya kan suhunya berbeda gitu. Tapi ya itu dan begitu juga dengan sperma gitu loh kan. Jadi dan itu yang lucunya, yang buat ya maaf ya mungkin mungkin akan tersinggung, itu ibu-ibu gitu loh. Kepala komisaris, kalau nggak salah komisaris atau gimana kan, ibu-ibu itu kan yang ada fotonya udah banyak lah ibaratnya gitu kan, orang tua gitu loh. Orang tua. Jadi maaf ya, mungkin teman-teman mungkin akan ini mungkin agak kurang senang dengan omongan saya, tapi orang tua itu teman-teman bukan menjadi orang yang benar gitu. Tapi orang tua itu hanya dideklar menjadi orang yang bijak. Mereka itu hanya tahu, bukan karena mereka tuh benar, bukan ya. Orang bijak sama orang benar beda ya. Kalau orang bijak itu orang yang mengerti kondisi bahwa ada putih ada hitam, ada menang ada kalah ya. Kalau memang orang tua itu akan kalah ya dia akan kalah, memang harus kalah kok. Sama kayak orang bijak menghadapi kematian ya. Kalau memang orang bijak, kalau memang dia mengerti bahwa ya saya memang akan mati, yang namanya manusia ya kan, saya tahu saya suatu saat pasti akan mati, ya udah dia nggak akan takut lagi menghadapi sekaratnya dia gitu loh. Tapi kalau orang benar kan beda. Dan lucu juga kalau ada sampai semua orang mengakui bahwa dia benar zaman sekarang ya kan, netizen maha benar lah segala macam tuh, luar biasa banget kan informasinya kan. Jadi kebenaran itu kan relatif ya teman-teman ya. Kebenaran itu sangat-sangat relatif sekali dan nggak bisa diklaim antara satu pihak bahwa orang ini atau kepercayaan atau golongan ini benar, tuh nggak bisa teman-teman. Kebenaran itu relatif di setiap diri orang masing-masing.